welcome to Curcas. Curcas itu apa sih, Kak? Curcas itu curhat Kesmas. Baik, pada episode kali ini saya sebagai hostnya Putri Balkis dan saya Keisha Fitri Yufada. Dan kami kedatangan tamu spesial, yaitu narasumber kami, yaitu Bapak Cecep Heriana, SKM MPH PhD, yaitu sebagai Wakil Rektor 1 dan Ketua IAKMI Kuningan. Nah, episode kali ini tema yang akan kami bawa itu buat Kesmas, tentang seputar kesehatan masyarakat. Yang kita tuh masih pada bingung dan orang tuh masih salah mengartikan ya tentang jurusan kesehatan masyarakat. Kadang disamakan oleh perawat, kadang kedokteran atau jurusan yang lainnya. Maka dari itu, mari kita kupas tuntas di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah, kita baru sampai habis kegiatan. Nah, ini berarti mahasiswa Kesmas tingkat berapa? Tingkat 4. Tingkat 4 peminatan Promkes. luar biasa. Ya, Bapak, terima kasih ya sudah datang di podcast kami di tengah kesibukan Bapak gitu telah menyempatkan hadir kemarin. Jadi di sini kami mau curhat-curhat aja Pak, curhat Kesmas. Oh, oke. Iya, baru. Sesinya curhat Kesmas. Iya, Curcas. Curcas. Iya, betul, Curcas. Dikira Curcas itu curug yang sehat. Ya? Bapak, jadi gini, kan sering dikaitkan ya Pak ya, Kesmas itu dengan prodi bidan, dokter, perawat. Bedanya apa sih Pak kalau Kesmas itu? Oke, kita bisa podcast hari ini, kita bisa beraktivitas hari ini, kita bisa melakukan berbagai aktivitas itu adalah hasil dari program namanya Upaya Kesehatan Masyarakat. Jadi kalau Kesmas itu kemudian dibandingkan dengan upaya kesehatan perorangan, itu memang agak berbeda. Kenapa? Karena programnya itu difokuskan bagaimana menjaga orang tetap sehat. Makanya kan ada ini sebelumnya. Saya Keisha. Keisha sama Balkis. Balkis bisa ke sini karena lingkungan kita sehat, karena masyarakat kita berperilaku hidup bersih dan sehat, kemudian kita bisa hidup produktif dan akhirnya bisa beraktivitas seperti itu. Jadi kesehatan masyarakat itu kemudian fokus atau programnya menjaga orang agar tetap sehat. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena sasarannya adalah orang yang sehat atau orang yang beresiko sakit. Bukan menyembuhkan orang yang sakit. Memang itu yang membedakan. Jadi kalau bagaimana kita tetap sehat, ya upaya apa yang harus kita lakukan? Itulah tugas daripada tenaga kesehatan Masyarakat. Gitu. Bapak, kalau di Kesmas sendiri tuh pelajarannya tentang apa aja sih gitu? Oke, karena tadi saya bilang kita kan harus mengupayakan agar hidup tetap sehat, ya kan? Mengupayakan agar kita tetap bisa produktif. Maka ada cabang ilmu yang harus kita pelajari. Misalnya, untuk kita memahami individu agar tetap sehat, maka kita perlu memahami yang disebut dengan biomedik, ya kan? Ilmu yang mempelajari kondisi tubuh manusia. Kemudian kita mengenalnya dan faktor resiko ataupun agentnya kita pahami agar tidak bisa berkembang pada tubuh itu atau pada individu itu. Itu yang kita pelajari misalnya adalah biomedik. Kemudian ketika kita bicara masyarakat, maka kita harus menghindarkan penyakit yang bisa menular di masyarakat atau penyakit yang bisa timbul akibat perilaku di masyarakat. Maka kita pelajari yang kita sebut dengan epidemiologi. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana distribusi, bagaimana faktor resiko pada penyakit, kemudian digunakan untuk melakukan pencegahan. Itu kita belajar epidemiologi. Kan persoalannya nggak cukup kalau kita cuma tahu penyakitnya, tahu cara menghindari penyebabnya, gitu ya. Lalu kita perlu juga menekankan atau mempromosikan kepada masyarakat agar ketika dia tetap sehat, dia kondisi sehat, maka dia akan tetap sehat, tidak sampai jatuh
sakit. Nah, itu kita kenal dengan ilmunya adalah ilmu promosi kesehatan. Ya, mempromosikan pola hidup sehat agar masyarakat tetap sehat. Ya kan? Lalu pertanyaannya, apakah dengan kita sudah bergaya hidup sehat, kemudian individu juga terhindar dari penyakit karena kita tahu mencegahnya, apakah ada faktor lain yang bisa meningkatkan atau menurunkan derajat kesehatan? Maka kita kenal dengan teorinya belum. Ada yang kita kenal dengan istilah teori derajat kesehatan masyarakat. Ada namanya faktor lingkungan. Jadi kalau kita sudah, contoh nih, ini udah sehat nih, gitu. Kita sudah dalam kondisi bisa beraktivitas sebagainya. Tiba-tiba ada nyamuk nempel, nyamuk menghisap darah kita dan kemudian kita tertular penyakit yang kita sebut dengan DBD misalnya. Persoalannya apakah salah nyamuknya, ya kan? Atau salah orangnya? Nah, ternyata nyamuk itu akan berada hidup di dalam lingkungan. Jadi faktor lingkungan berperan. Maka di dalam ilmu Kesmas kemudian ilmu kesehatan lingkungan dipelajari, gitu ya kan. Lalu berikutnya kan kita tidak hanya ngurusin lingkungan, masyarakat itu juga harus bekerja, masyarakat itu harus beraktivitas. Tapi pertanyaannya, apakah di tempat kerja atau di tempatnya beraktivitas ada faktor risiko untuk bisa mengurangi kesehatan nggak? Ada kan? Ada. Maka kita pelajari yang kita sebut dengan kesehatan kerja, ya kan? Ilmu kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Itulah kita pelajari di Kesmas, ya. Nah, oke, sekarang kalau begitu, oke, sudah selesai kita mempelajari itu. Oh, belum. Kenapa? Untuk kita tetap bisa sustainable, hidupnya tetap produktif, maka yang kita naluri kita sebagai manusia kan perlu ada yang kita sebut dengan mengkonsumsi makanan, ya kan? Ya, betul. Mengkonsumsi makanan itu kan juga harus yang sehat, yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan, kaidah-kaidah ilmu gizi. Maka kita pelajari yang kita sebut dengan gizi Kesmas, ya kan? Oke, kesemuanya itu sudah selesai dilakukan. Apakah selesai kita bisa menyehatkan masyarakat? Sebegitu banyak populasi yang kita urus, sebegitu banyak masyarakat yang kita urus, individunya dan sebagainya. Belum selesai. Kenapa? Karena kalau ketika mereka mempertahankan kesehatan, tidak ada yang mengorganisir, tidak ada yang mengatur, lalu siapa yang mau mengatur? Maka di Kesmas itu kemudian dipelajari namanya administrasi kebijakan kesehatan, untuk mempelajari pelayanan kesehatan, mempelajari sistem kesehatan dan seterusnya, gitu kan? Nah, bahkan di dalamnya juga mempelajari bagaimana kita menghitung resiko, menghitung populasi yang kita kenal dengan menggunakan ilmu biostatistik. Nah, itulah yang dipelajari di dalam ilmu Kesmas, ya kan? Iya. Cukup luas ya? Iya, luas banget ya bukan itu. Sudah tergambar ya? Iya. Sudah, Pak. Lalu Pak, kalau di prodi Kesmas itu berarti peminatannya apa saja, Pak? Ya tadi kalau kita kemudian tujuan tadi kita pahami dengan baik, bahwa memang menyehatkan itu membutuhkan berbagai belajar ilmu, maka di Kesmas itu kemudian keilmuan-keilmuan itu bisa dipelajari lebih mendalam. Contoh, bagaimana mengedukasi masyarakat, memberdayakan masyarakat, melakukan bina suasana dan sebagainya. Maka itu akan lebih dalam dipelajari yang kita sebut dengan peminatan promosi kesehatan, gitu kan? Nah, saat ini promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan sikap atau merubah perilaku, itu bisa didorong dengan menggunakan teknologi. Maka kemudian peminatan promosi kesehatan, maka juga mempelajari yang kita sebut dengan penggunaan media, gitu kan? Jadi peminatan yang bisa dibuka atau yang kita sering pelajari adalah peminatan promosi kesehatan. Terus yang kedua,
bagaimana kita mempelajari dengan detail, dengan mendalam gitu ya, sekaitan dengan pencegahan penularan penyakit, maka kita bisa masuk pada peminatan yang kita sebut dengan epidemiologi ya. Atau mungkin tadi karena kita lebih kecenderungan ingin mempelajari faktor lingkungan dan faktor lingkungan kerja dan seterusnya, maka kemudian kita bisa ambil peminatan kesehatan lingkungan atau kesehatan kerja. Dan kalau para calon-calon pemimpin, saya senangnya administratif, saya senangnya kebijakan dan lain sebagainya. Itu kemudian bisa ngambil oleh peminatan administrasi kebijakan kesehatan. Nah, itulah peminatan. Jadi kenapa ada peminatan? Karena kita ketika lulus di tahap sarjana ini, kemudian nanti akan masuk sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Apakah nanti kalau bekerja di pemerintahan ya, apakah itu nanti sebagai seorang epidemiolog, apakah itu sebagai seorang promotor kesehatan, apakah itu sebagai seorang ahli kesehatan lingkungan gitu ya, atau misalnya tenaga sanitarian istilahnya, atau mungkin sebagai tenaga administrasi kebijakan kesehatan atau administrator kesehatan. Nah, itulah peminatannya untuk menjembatani ketika mahasiswa lulus sudah bisa masuk di jabatan-jabatan fungsional itu. Nah, itu jabatan fungsional itu namanya tadi. Banyak kalau kita kan kalau bidan sama perawat misalnya ada paham bahwa itu kan hanya satu sebagai bidan atau misalnya sebagai perawat. Tapi kalau di Kesmas itu kita bisa berkembang. Saat lulus itu kalian mau interestnya di mana nih? Saya mau fokusnya di mana nih? Itu bisa memilih sesuai dengan kondisi kebutuhan di lapangannya, gitu kan? Kalau saya mau jadi tenaga promotor kesehatan, boleh. Mau jadi tenaga kesehatan lingkungan, boleh, gitu ya. Jadi itu gambarannya seperti itu. Cukup banyak ya Pak, banyak jurusannya gitu, Ya, betul. Luasnya gitu saja. Kita membuka wawasan kita ya sekaitan dengan di Kesmas gitu. Karena banyak cakupannya aja Pak, itu prospek kerjanya kemana aja tuh Pak? Kan biasanya kalau prokes tuh ke puskesmas gitu ya, untuk jurusan yang lain itu kemana gitu kalau setelah lulus? Oke, baik. Memang Undang-Undang 17 tahun 2023 itu kita membagi tenaga-tenaga itu, termasuk ada tenaga kesehatan masyarakat, ada tenaga promotor kesehatan, ada tenaga administrator kesehatan, gitu ya, ada tenaga epidemiolog kesehatan. Nah, kalau memang bekerjanya di sektor pemerintahan, mesti memilih fungsional apa ini, ya kan? Mesti memilih, kita mau milih jabatan apa, pekerjaannya apa. Jadi kan, misalnya bekerja di pemerintah itu baik di dinas kesehatan, baik di puskesmas, di rumah sakit, mesti memilih jabatan-jabatan itu, termasuk sanitarian, pembimbing kesehatan kerja dan sebagainya. Jika bekerja di sektor pemerintahan, sekali lagi itu kita harus memilih mana atau sebagai apa nanti jabatan fungsionalnya, ya. Nah, jadi itu kebutuhannya banyak, ya tergantung kabupaten atau wilayahnya. Pada umumnya sih contoh, tenaga promotor kesehatan itu setiap puskes harus ada. Kemudian tenaga epidemiolog kesehatan itu setiap puskes harus ada, ya kan? Kemudian tenaga sanitarian. Jadi itu kalau di lingkungan kesehatan di puskesmas itu kebutuhannya cukup banyak sekali, ya kan? Apalagi kalau staf di dinas kesehatan dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, apakah hanya di lingkungan puskesmas gitu ya, atau di di dinas kesehatan? Tidak, kita juga bisa di rumah sakit. Apakah jurusannya tadi peminatannya Kesling, peminatannya Promkes, K3, itu bisa di rumah sakit. Karena rumah sakit itu juga satu institusi yang memiliki resiko besar, orang di situ berinteraksi dan sebagainya, maka diperlukan tenaga kesehatan masyarakat. Itu contohnya ya, untuk baik swasta maupun pemerintah gitu. Atau mau bekerja misalnya di sektor swasta, jelas. Kalau peminatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja itu banyak yang bisa kita ikuti kesempatan itu, terutama di bidang health safety and environment, ya. Jadi itu di bidang HS itu banyak sekali kesempatannya begitu.
itu barangkali. Tapi satu lagi, ada juga teman-teman bisa ngikutin program seperti di lembaga swadaya masyarakat atau NGO ya. Itu sangat banyak sekali peluangnya untuk kita berkarya di situ ya. Nah, jadi atau mau entrepreneur ya jelas ya, terbuka sekali karena kita juga mempelajari bagaimana public health planner gitu ya, mempelajari berbagai upaya kesehatan masyarakat kemudian berbasis bisnis atau kewirausahaan. Oke, gitu. Iya, cukup baik Pak. Lalu ciri khas dari Prodi Kesmas itu sendiri apa ya Pak yang membedakan dari prodi lain? Seragamnya umum ya. Iya betul. Ya, kalau ada ungu mahasiswa Kesmas. Oke, itu untuk identitas saja kebetulannya bendera pada program studi kita menggunakan ungu sehingga identitas mahasiswa, identitas program studi itu berperan. Begini, yang pasti karena kita mempelajari berbagai penyakit, karena kita mempelajari berbagai masalah kesehatan, dan juga kita mempelajari bagaimana mengelola program kesehatan, maka ciri khasnya kalau mahasiswa Kesmas, dia akan menguasai bagaimana pencegahan penyakit. Apakah melalui promosi kesehatan, gitu ya, atau upaya-upaya penelusuran kasus atau penyelidikan wabah, gitu ya, atau misalnya upaya-upaya atau modifikasi lingkungan dan seterusnya. Itu salah satu ciri khasnya. Kemudian yang berikutnya adalah ciri khasnya mahasiswa atau tenaga Kesmas ini, dia akan memahami sistem kesehatan, menguasai berbagai ilmu, terutama sistem pelayanan kesehatan. Kenapa? Ya karena yang merancang, menyusun atau mengelola program kesehatan itu atau kebijakan kesehatan itu adalah memiliki kemampuannya dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat. Itu jadi pencirinya, gitulah. Nah yang terakhir ya tentu penciri yang paling sering dilihat adalah kan kita belajar bagaimana statistik penduduk, bagaimana statistik kesehatan yang digunakan, gitu ya, di dalam berbagai program itu atau evaluasi program itu. Maka pada umumnya ciri khasnya adalah mereka belajar lebih dalam tentang biostatistik atau biostatistik. Nah itu mungkin yang menjadi pembeda. Ketika lo Kesmas tuh nggak nyuntik ya Pak, gitu, beda, nggak nginfus juga. Betul. Tadi saya bilang konsepnya udah jelas ya. Yang pertama, kita menjaga masyarakat tetap sehat, bukan individu. Kalau individu itu udah ada bagian profesi yang lain. Maka kalau tadi yang dimaksud adalah menyuntik, kemudian apa lagi itu? Infus. Itu sudah pada kategori melakukan upaya pencegahan tapi pada level ketiga, artinya sudah mencegah kondisi lebih parah. Karena dalam teori pencegahan itu ada primary prevention tingkat pertama, secondary prevention pencegahan tingkat kedua, tertiary prevention. Nah, tertiary prevention itulah menjaga orang supaya tidak jatuh tambah parah. Tapi kita bekerja di primary prevention and secondary prevention, gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama yang kita kenal dengan health promotion, yang kedua adalah specific protection. Health promotion itu apa? Ya kita tadi mengedukasi supaya mereka berperilaku hidup sehat, bisa memodifikasi lingkungan dan sebagainya. Tetapi selain kita memodifikasi lingkungan, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat tetap sehat, kita juga harus melakukan edukasi, terutama melakukan yang disebut dengan specific protection atau perlindungan spesifik. Kita sebut dengan suplemen, kita sebut dengan menggunakan APD, gitu ya. Kita sebut dengan menambahkan treatment untuk individu, gitu ya, latihan dan sebagainya kan. Nah itu specific protection, gitu ya. Karena kita paham bahwa agent atau sumber penyakit itu bagaimana caranya tidak sampai ke dalam tubuh individu atau tubuh masyarakat. Maka opsinya pakai perlindungan individunya atau agentnya dihindari, ya kan? Apa itu kita sebut dengan
health promotion and specific protection. Gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau ada toxic nih, bahasa sekarang kan toxic nih. Kalau dalam circle kita ada toxic, itu kan opsinya dua, mau menghindari toxic itu, atau kita tetap di situ tapi kita buat perlindungan. Artinya kita harus punya coping sendiri kan. Nah seperti itu. Jadi kalau ada penyakit, gimana caranya ini agent bakteri, virus itu tidak nyampe ke dalam tubuh. Ini yang dimusnahkan, ya kalau teman kan nggak mungkin ya, bisa dimusnahkan gitu. Tapi kalau agent itu bisa kita musnahkan, bisa kita basmi, makanya ada modifikasi lingkungan dan sebagainya, gitu ya. Nah kalau ini tidak bisa, bagaimana? Berarti kitanya yang dilindungi masyarakatnya, masyarakatnya lindungi supaya dia kuat, ya kan? Dengan cara apa? Dengan menggunakan alat pelindung, misalnya, ya kan? Nah itulah kira-kira gambarannya atau filosofinya seperti itu. Jadi kita harus menjauhkan agent agar tidak sampai masuk ke dalam host atau individu. Atau kita agentnya kita basmi gitu ya, supaya betul-betul tidak ada, makanya kita sebut dengan ada namanya eliminasi gitu ya. Itu adalah contoh di polio ya. Eliminasi polio itu apa? Agar virus polio ini tidak ada di muka bumi. Itu. Atau kita memberantas sarang nyamuk, gitu kan? Supaya faktor yang membawa agent itu tidak ada di dalam lingkungan kita. Nah, jadi kan begitu. Jadi itu gambaran seberapa penting, sebegitu penting kita menjaga orang tetap sehat dengan berbagai resiko kesehatan yang ada. Nah, itulah tugas daripada teman-teman ahli kesehatan masyarakat atau tenaga kesehatan masyarakat. Sudah jelas ya? Iya, sudah jelas Bapak. Bapak terima kasih banyak ya Pak, sudah meluangkan waktunya juga. Satu lagi Pak, pertanyaan yang pengen ada omongin itu, kalau dari Bapak sendiri, harapan untuk urusan kesehatan masyarakat itu gimana sih? Oke, begini, ada yang kita kenal saat ini dengan situasi yang tidak terduga, situasi yang tidak terprediksi. Kita memprediksi nggak ada perang antara Ukraina dan Rusia, tidak ada yang bisa memprediksi. Kita bisa memprediksi kemudian ada pandemi nggak? Tidak bisa memprediksi. Artinya saya hanya ingin bilang bahwa tantangan ke depan itu semakin besar dan sulit diprediksi. Maka yang perlu kita lakukan adalah sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang tenaga kesehatan, seyogianya kita sebut dengan namanya mempersiapkan diri atau mampu beradaptasi pada perubahan-perubahan itu, terutama risiko kesehatan gitu. Lalu kemudian siapa yang bisa melakukan itu, melakukan upaya-upaya tadi dan sebagainya itu untuk menghindari risiko itu. Maka kemudian tenaga kesehatan masyarakat adalah garda terdepan, ya kan? Tenaga yang paling depan yang nanti mampu melakukan upaya-upaya pencegahan itu. Maka kemudian kita bisa menyepakati bahwa inilah tenaga kesehatan yang amat penting yang dibutuhkan ke depan, gitu ya. Jadi saya contohkan adalah hal yang nyata. Maka kemudian tenaga kesehatan masyarakat ini akan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan risiko kesehatan atau menghadapi krisis-krisis kesehatan. Maka wajib bagi teman-teman yang minat terhadap ilmu kesehatan, maka masuk jurusan Kesmas adalah peluang yang sangat besar, gitu ya? Iya, betul sekali Bapak. So, teman-teman kalau misalnya bingung cari jurusan apa, bisa masuk kesehatan masyarakat karena banyak banget ya prospek. Luas ya, Iya. peminatannya juga. Betul. Cukup atau ada pertanyaan lagi? Tapi sudah cukup ya. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya, sudah datang ke podcast kami. Ya. Dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan, yang orang-orang tuh masih bingung gitu, Kesmas tuh apa sih gitu, sama perawat tuh bedanya apa sih gitu. Mungkin karena kita sama-sama pakainya seperti ini, jadi disamaratakan gitu. Mungkin dari penjelasan Pak Cecep sendiri mungkin sudah menjawab dari kebingungan teman-teman di rumah ya, semoga. Iya. Ya, memang saya mungkin ini sedikit sebelum kita
close ya. Iya. Ya. Saya memang berpendidikan seperti kalian, artinya saya belajar dari dasar sekali ilmu kesehatan masyarakat. Saya dari SMA lulus ambil S1 Kesmas, gitu ya. Kemudian saya pelajari itu juga demikian karena waktu saya memutuskan mengambil jurusan Kesmas, karena saya ingin bekerja di sektor kesehatan tetapi tidak langsung bersentuhan dengan individu atau dengan pasien. Kemudian pilihan kesehatan masyarakat, kemudian kita pelajari ternyata fungsi dan perannya sangat luar biasa. Selanjutnya saya juga melakukan pendidikan yang sama pada program magister, pada spesifik program epidemiologi, ya, peminatan epidemiologi yang orang itu melihatnya satu peminatan yang mungkin tidak begitu diminati, tetapi perannya sangat besar. Bagaimana pandemi kemarin orang tidak kenal namanya epidemiolog di media sosial, di TV, di teman-teman semua mesti orang epidemiologi yang ngomong gitu kan, untuk bisa memberikan pertimbangan bagaimana mengendalikan pandemi. Kemudian pada pendidikan yang sama di bidang kesehatan, saya ambil pendidikan di Malaysia. Saya ambil S3 tentang PhD in Health Science, juga mempelajari tentang bagaimana monitoring secara digital khusus untuk pengendalian penyakit menular. Itu salah satu spesifik daripada epidemiologi. Jadi S1 saya di UNSUR di Purwokerto, S2 saya di UGM di Jogja, dan S3 saya di Malaysia, paling tidak bisa memberikan pencerahan kepada adik semua dan meyakinkan bahwa jurusan ini adalah salah satu alternatif jurusan yang memiliki prospek yang sangat baik. Untung ya kita masuk di Kesmas. Iya, benar-benar semangat ya kalian. Jadi ini calon-calon pemimpin kesehatan masa depan, ya. Oke, masa depan kesehatan juga salah satunya adalah peran dari kalian. Ya, mau ini? Sudah? Udah? Cukup sekian ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dadah. kasih ya semuanya. Ini apa sahabat Kesmas atau sahabat apa tadi? Surkes. Surkes. Ya, sahabat Surkes. Ya, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Dadah. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih ya.